sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, merdu sekali suaranya Teh Ade, ya Allah, sampai merinding sumpah. Halo Teh Dara, apa kabar? Sehat Teh Ade, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu sama Teh Dara ya. Alhamdulillah ketemu Teh Ade. Setelah 10 lama ya. Iya. Susah ya kalau ketemu artis ya. Iya, artis Bandung. Pagi Sangars. Pagi ini aku lagi bareng sama Teh Ade Aryani Pane. Iya, Pane ya. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama Teh Ade. Kalau kalian sering lewat di Jalan Ciamplas, terus di dekat Grandia, itu masih Jalan Ciamplas ya? Masih. Pasti kalian sering denger suara sholawatnya, suara nyanyi-nyanyinya merdu banget kan? Iya. Alhamdulillah, berkah dari Allah. Terus aku punya satu jargon, jadi jargonnya tuh seperti di surga. Oh, iya. Gitu. Iya, kemarin lihat waktu Teteh di mana gitu beli karpet. Iya. Seperti di surga. Iya. Beda ya. Jadi aku tadi ngedenger sholawatnya tuh adem banget ya, berasa di surga. Masya Allah. Seperti di berasa di surga. Iya. Iya, kita berada tepat di Ciamplas ya Teh. Iya. Ini Teh Ade ya, Iya. Kalau aku perhatiin, setahu aku ya selama ini, kalau aku lihat para seniman gitu ya di jalan ini, jarang yang melantunkan sholawat gitu ya. Ini sepertinya Teh Ade ini keren gitu ya, melantunkan sholawat. Teh Ade selama di Bandung, terus Teh Ade sebagai seniman, nyanyi, sholawatan, pengalaman apa aja sih suka dukanya Teh Ade? Kalau suka dukanya pasti banyak Teteh. Pertama ya kalau dukanya jadi pengamen itu nggak mudah Teh. Iya. Iya, karena background Ade dari sebelumnya beralih ke pengamen, hidup di jalan gitu kan. Dukanya banyak, pasti perbedaan dari apapun itu pasti ini ya, apalagi Ade sendiri satu-satunya perempuan gitu ya. Iya. Apalagi harus ya dakwahnya tuh nggak bisa yang seperti yang ya harus ya menyesuaikan gitu. Kita yang harus masuk gitu Teh. Apalagi background pengamen kan rata-rata pada orang tahu ya, background anak pang dan image-nya orang udah pada tahu. Terus dukanya itu ya begitu. Kalau dari segi lebih ke ini sih Teh, duka lebih ke teman-teman gitu, menyesuaikan. Kalau sukanya banyak, Masya Allah. Kalau dari segi dari followers gitu ya, ada yang memberikan seperti apa tuh namanya Teh? Kalau testimoni ya. Iya. Ketika di jalan itu banyak yang tersentuh hatinya. Ada yang misalnya dia sebelumnya jauh dari Allah, pelan-pelan deket gitu. Soalnya kan memang dakwah seni itu memang udah di dalam diri Ade sih Teh sebenarnya. Bukan hanya di Bandung, sebelumnya di Pekanbaru Riau. Background Ade memang religi atau nasyid ya. Kita pasti tahu nasyid kan? Iya. Jadi udah mendarah daging, jadi bukan karena merantau di Bandung. Kalau ada orang yang beranggapan, jual-jual agama buat ini, enggak, sebenarnya enggak. Ada karena anggapan begitu? Ada. Banyak yang ini kalau dukanya itu ya, sholawat kok dijadikan ini di jalan. Padahal kan tergantung, ini nama a'malu bin niat kan. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Kalau niat Ade memang ya karena backgroundnya seorang dakwah seni ya, ketika di Bandung ya harus memberikan nuansa baru di musisi jalanan ya. Itu orang-orang yang julid ya. Aduh, anu rariwe. Padahal kan seharusnya bangga kalau dia umatnya Nabi Muhammad. Seharusnya bangga dong. Salawat-salawat diperdengarkan di seluruh ini ya. Termasuk pengamen gitu, dakwah. Dan banyak sih yang beranggapan gitu, yang julid-julid begitu ya. Jadi Ade dianggap sebagai kok jual salawat sih di jalan, padahal kan niat Ade itu dakwah. Gimana orang yang sebelumnya ini nggak pernah salawat bisa rajin bersalawat gitu, karena dakwah tadi supaya orang ya intinya mengajak orang. Dakwah itu kan mengajak orang
gimana yang sebelumnya dia jarang bersalawat ketika di jalan, oh mungkin lagi galau, lagi sedih, oh iya, jadi tergerak lisannya mungkin ikut bersalawat gitu. Iya. Iya. Dan sukanya yang lain juga jadi dakwah ke teman-teman gitu ya. Iya. Apa namanya, yang sebelumnya mungkin si Fulan vokalnya nyanyi ini, dia jadi ikut lagu-lagu religi gitu kan, Masya Allah. Iya. Gitu. Jadi dakwahnya tuh tidak hanya di pengguna jalan, juga ke teman-teman ade sih, itu sih teh banyak lagi sebenarnya. Kalau mau dikupas ya keren ya, perempuan berani berdakwah di jalan, jadi seniman. Terus di jalan itu kan memang riskan ya, banyak laki-laki. Terus itu juga apa namanya, ya orang pada tahu lah image-nya gitu. Teh Ade ada rasa takut nggak sih, misalnya aduh gue takut dicelakai ini, aduh takut cewek sendiri, bagaimana itu safety-nya, menjaga diri sendiri tuh kayak gimana cara Teh Ade untuk melindungi diri di keramaian jalan? Iya, pertama sih harus pede ya teh. Kalau dari diri Ade pede, karena memang sudah terbiasa juga nyanyi depan umum. Yang kedua dari segi ketakutan pasti di awal-awal ada. Cuman kembali lagi tergantung di niat kita deh, kita teh. Kalau kita baik berperilaku, alam itu atau orang-orang lain juga akan berperilaku baik juga kepada kita. Jadi semuanya tuh ada feedbacknya gitu. Kalau kita bersikap baik, pasti orang akan bersikap baik juga kepada kita. Gitu sih kalau prinsip Ade. Jadi kalau Ade berbuat baik, pasti nanti akan feedbacknya baik juga. Iya. Terus Teh Ade nih sering kali misalnya kita lagi pernah tuh ketemu waktu itu sekali, terus Teh Ade bilang, iya saya abis teleponan sama Umi gini. Berarti Teh Ade nih ini ya, alhamdulillah Uminya masih ada ya. Alhamdulillah Umi masih ada. Pasti selalu didoain dong sama Umi ya, makanya doa Umi juga yang bisa menjaga Teh Ade salah satunya ya. Iya pasti teh. Kalau berbicara orang tua tuh pasti bawaannya sedih, apalagi merantau ya. Baper. Iya, maksudnya ridallahu wa ridho walidaini. Jadi ridhonya Allah tuh ridhonya orang tua. Jadi setiap Ade mau kemana-mana itu pasti selalu ngabarin Umi gitu teh. Walaupun Ade jauh merantau saat ini, Sumatera, Jawa gitu kan, tetap meminta ridho. Misalnya mau berangkat atau kemana-mana pasti izin Umi berangkat kerja ya, doain Uwa gitu. Iya gitu. Jadi setiap hari itu mungkin atau setiap detik menit doa Umi itu selalu ngalir dalam diri Ade. Jadi mungkin itu yang menjaga Ade juga selama di rantau gitu. Iya. Teh Ade ini saking uniknya ya, di Bandung kan jarang ada yang di jalanan menyanyikan, melantunkan salawat-salawat, menyanyikan lagu-lagu religi, sampai disamperin loh sama Pak Wali Kota. Ya Masya Allah ya. Benar teh itu akhir Juli. Ya mungkin berkah juga. Juli tahun berapa? 2022 ya, baru kemarin ya. Baru. Ya berkahnya mungkin berkah doa Umi, berkah salawat, berkah menyapa. Nah jadi ciri khas uniknya Ade tuh suka menyapa teh. Jadi semua orang disapa, baik yang kenal maupun enggak. Termasuk kalau Pak Wali atau pejabat negara sekalipun pasti memberikan, kalau dibilangnya tuh sungkem gitu ya, memberikan salam gitu atau selamat pagi Pak Wali. Soalnya Pak Wali itu kan sering melintas di kawasan Ciamplas depan Grandia. Jadi pada saat itu ya pagi itu beliau ada dinas di Hotel Grandia, seperti biasa menyapa. Rupanya nggak tahu lagi ada dinas di Grandia. Kaget 15 menit kemudian disamperin sama Pak Wali. Masya Allah. Iya disamperin sama jajaran Forkopimda. Teh Ade ini ramah juga ya. Jadi orang-orang seneng yang lagi lampu merah, mobil, motor, pengendara semua disapa. Siapa yang nggak seneng coba? Ramah banget sih teteh meni someahnya. Kalau bahasa Sundanya someah ya. Iya. Ciri khasnya selain suka nyapa ya, yang plat-plat luar ini juga disapa teh. Ya plat-plat dari Jabodetabek ya Indonesia lah. Jadi ada yang bilang mungkin unik, kalau orang-orang pada testimoni mungkin unik, pengamen Ciamplas teh suka nyapa plat-plat dari luar kota Bandung, Indonesia katanya tuh. Teh Ade kalau selesai nyanyi
berarti nyanyinya tuh di depan Grandia, pokoknya seputaran Jalan Cihamplas ya. Cihamplas. Terus di sekitaran di bawah apa sih yang sebelah sini tuh masuknya apa? Pokoknya Cihamplas lah ya. Cihamplas sama sebelahnya depan Hotel Grandia. Iya. Itu teh ada semua. Ada kereta teh. Di Pekanbaru nggak ada kayak gituan teh. Nggak ada. Ini sesuatu yang langka teh. Jadinya si Adi bodor teh waktu perpindahan ke sini. Kalau ngeliat kereta api tuh kayak orang udik teh. Selalu bahagia ngelihat kereta api lewat. Ini kalau nanti bisa dikat ya. Kalau yang pan itu boleh dibahas apa nggak usah? Nggak usah ya. Nggak usah. Bahaya. Pokoknya bahas yang sekarang aja ya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya. Teh Ade nih di Bandung berarti udah berapa lama? Kalau di Bandungnya udah tahun ini masuk 3 tahun. Udah lumayan lama ya. Kalau lebarannya masuk ke lebaran keempat. Bisa bahasa Ramadannya. Bisa bahasa Sunda nggak? Udah bisa nggak? Sedikit ya. Walaupun logat Sumatera yang masih terasa ya guys. Coba sapa dong para sangers pakai bahasa Sunda. Apa kabar gitu? Coba. Halo Kak Sadayana. Kumaha damang. Abi adi arene pane sareng. Hebat ya. Bisa sareng pun bisa. Walaupun nya masih keras ya. Maklum ya. Iya. Kalau bahasa Pekanbarunya gimana? Apa kabar? Coba sapa. Kalau Pekanbaru itu lebih ke ini sih teh Padang. Jadi Adi itu lebih lancar bahasa Padang daripada kalau Pekanbaru Riau itu kan identik lebih Melayu ya teh. Iya. Cuman jarang sih di sana lebih lancar orang-orang di sana dominannya itu orang Padang. Iya. Tidak rapo cito kok baa kabelnya. Tengarti ya hainya. Tengarti. Iya. Jadi ya gitu teh. Suka duka di jalan itu banyak. Selain dakwah juga ceria lagi orangnya. Iya. Ceria, ceriwis ya, selalu semangat. Harus teh karena kalau kita semangat aura itu akan keluar teh. Iya. Aura positif itu akan keluar gitu. Jadi bahagia banyak bahagia sih di jalan. Jadi kayak semenjak viral tuh kayak ini ya. Kayak viral di sampai wali kota tuh kayak bertanya sama Allah tuh, ya Allah kejutan apa lagi nih setiap hari, kabar gembira apa gitu. Kan kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Jadi maksudnya di jalan itu di jalan itu udah mau 2 tahun teteh. Ya kalau nggak sabar gimana coba? Iya benar. Kan kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Yang mungkin berkah karena dia ikhlas, niatnya baik juga, ya sabar juga gitu kan. Banyak sih ujiannya waktu di awal-awal tuh Masya Allah. Tapi kalau nggak sabar ya nggak akan bertahan 2 tahun gitu ya. Iya, betul. Pasti akan diuji terus sebenarnya. Terus yang paling bahagia itu kalau di jalan ketika kita berbuat baik itu alam sekitar pun ikut gitu kan. Iya. Jadi banyak kebaikan sih sebenarnya di jalan gitu. Jadi kayak misalnya setiap bangun tuh ayo semangat bangun gitu. Mau berbuat kebaikan apa hari ini gitu. Kayak mungkin orang-orang udah pada tahu, atau yang lebih identik itu para apa namanya ya, pemandu ambulans gitu teh. Nah ciri khas Ade itu memang waktu awal-awal ngamen itu karena udah tahu ya, karena ambulans itu kan darurat ya teh. Pasti ada nyawa yang harus ditolong ya di dalam itu gitu. Jadi waktu itu ya namanya spontan gitu kan. Jadi pengguna jalan tuh harus suruh cepat-cepat gitu. Maaf Bapak, ada ambulans lewat, Bapak Ibu, maaf kasih jalan buat ambulans. Jadi waktu itu ada testimoni dari salah satu supir ambulansnya mengatakan terima kasih TAD karena TAD mendahulukan ambulans, satu selamat gitu. Jadi dari situ Ade semakin semangat. Jadi ketika bunyi wiu itu udah langsung cepat tanggap teh. Jadi pokoknya kalau di Cihamplas atau bagian Ade ngamen gitu, ketika ada ambulans lewat itu harus jadi kalau harus diprioritaskan kode merah. Jadi kalau ketika Ade nyanyi
ya nggak usah peduliin ini dulu, kolekan dulu, yang penting ambulans dulu didahulukan gitu, nyanyinya nanti gitu. Jadi ya masya Allah gitu kan. Jadi pengamen itu apa ya, bagi Ade tuh suatu kebahagiaan, punya kesenangan tersendiri, walaupun sebagian orang teteh kan ini ya kuliah, kenapa lebih memilih ini? Ya bagi Ade ya itu nggak banyak orang yang merasakan apa yang Ade rasakan selama di jalan, walaupun dukanya banyak ya, tapi alhamdulillah lebih banyak sukanya. Jadi kayak apa ya teh? Jadi di jalan tuh fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi banyak sih sebenarnya ladang amal tuh bisa kita ambil gitu. Walaupun Ade sendiri seorang pengamen gitu ya, image-nya sebagian orang begitu teh. Jadi bisa banyak berbuat kebaikan walau hanya image-nya seorang pengamen. Satu hal lagi nih yang menarik dari Teh Ade, biasanya image-nya itu kan kalau di jalan banyaknya anak-anak pang. Teh Ade ini bajunya subhanallah syar'i loh. Rapi, syar'i, coba bayangkan. Itulah luar biasanya Teh Ade. Keren loh Teh Ade. Iya, alhamdulillah Teh, karena ya mungkin dari SMA ya Teh. Oh, dari SMA dari SMA, dari SMA. Oh, subhanallah. Dulu madrasah aliyah. Terus masuk kuliah di UIN. Terus ya udah sampai sekarang istiqomah alhamdulillah. Terus ya walaupun waktu itu udah mencari kerja yang backgroundnya kuliah gitu, ilmu komunikasi, karena belum dapat kerjaan waktu itu karena dampak corona semuanya dibatasi. Betul. Jadinya waktu itu udah niat sama orang tua kalau merantau kali ini benar-benar kerja. Jadi waktu itu dapatlah dulu. Iya, waktu itu punya bakat di bidang suara. Jadi memutuskan waktu itu untuk gabung ngamen ya. Karena waktu itu ngekosnya di kawasan Geger Kalong. Jadinya ya biar di lingkungan yang baik ya Teh. Jadinya karena waktu itu tempat yang paling dekat adalah Ciamplas, jadinya bergabung dengan anak-anak pengamen gitu ya. Ada yang nyamperin sendiri, ada yang nyodorkan sendiri. Alhamdulillah diterima sama anak-anak, dan respon pengendara juga bagus ya. Jadinya tetap istiqomah dengan apa yang sudah Ade ini pakai gitu. Jadi bukan karena pengamen Ade harus merubah, tidak, harus menjadi diri sendiri ya, be yourself gitu ternyata ya. Jadi gitu. Jadi semakin unik ya, memberikan warna baru di dunia seniman gitu musisi kan. jalanan kota Bandung. Betul. Dan semenjak Ade waktu itu viral teh, ada beberapa testimoni ya. Katanya kalau Ade tuh jadi barometer atau apa ya, barometer anak-anak pengamen ikut bawain sholawat di stopan gitu teh. Jadi masya Allah, jadi tolak ukur. Jadi Ade jadi acuan kalau beberapa stopan di kota Bandung juga ngikutin untuk bersolawat. Subhanallah. Jadi suatu kebanggaan gitu. Betul. Betul. Aku waktu itu lewat di deket apa tuh namanya, Muhammad Toha, ada kayak gitu laki-laki bertiga terinspirasi dari Teh Ade. Katanya Ade menginspirasi. Inspirasi sama barometer katanya tuh. Jadi merupakan kebanggaan sendiri. Jadi kan ya begitulah dakwah, ketika ada yang suka pasti yang lain juga ikut gitu, walaupun mungkin sebelumnya background mereka tidak religi, tapi ngikut karena di situ ada yang di Ciamplas ada yang begitu banyak disukai. Jadi sebenarnya ketika kita menyampaikan kebaikan itu ya akan sampai juga dengan baik, apalagi kita menyampaikannya dengan hati gitu teh. Banyak yang ya kalau boleh dibilang dapat hidayah atau tersentuh atau meneteskan air mata gitu. Jadi kebanggaan tersendiri memang. Aku tuh sebenarnya pernah disapa loh sama Teh Ade. Udah lama, ada 1 tahun lalu mungkin ya. Waktu kapan itu? Lagi lampu merah. Di Ciamplas ini Teh Ade lagi yang sebelah sini tuh. Oh, yang di Ciamplas. Udah gitu untuk
dari jauh kayak bapak-bapak kali ya, untuk bapak yang pengendara Ya kan? Karena tahu dominan itu kan kurang amin ya katanya gitu. Terus, oh waktu itu pernah ya iya, tapi buat aku bapak di juga mobil senang ras. si mbaknya baik banget, kataku ngasih tahu gitu. Iya karena apa, kata sebagian orang juga yang kayak Teh Dara kayak CCTV berjalan gitu. Jadi kayak kalau ada ngeliat sesuatu itu memang diucapin langsung, kayak waktu itu selain Teh Dara ada namanya Teh Ita gitu. Iya. Habis kecelakaan tangannya patah gitu. Jadi didoain, jadi banyak orang yang didoain, banyak orang yang disapa di jalan, jadi ya masya Allah gitu ya. Jadi waktu itu Ade bilang buat Teteh yang tangannya patah cepat sembuh ya gitu. Jadi waktu itu dia ngomen waktu di VT Ade yang Iya. sama seperti Teteh yang waktu viral itu. Waktu itu aku didoain sama Teteh ini, aku kira CCTV, ternyata teteh pengamen yang doain gitu. Iya. Jadi masya Allah Teh. Tapi di jalan ngeri juga, sering lihat kecelakaan juga berarti. Iya. Nah itu setiap hari ada atau hampir sering apa gimana tuh? Lebih dominan kalau itu pagi Teteh sama jam-jam hujan. Oh. Karena kan kalau di lampu merah itu kan ada zona merah buat pengendara roda 2 itu agak licin. Jadi mungkin karena orang terburu-buru atau gimana, jadi suka pakai rem tangan depan. Jadi itu yang menyebabkan kecelakaan. Juga kalau di pagi hari itu banyak yang kecelakaan karena menerobos lampu merah. Jadi sangat disayangkan ya. Makanya selalu menghimbau pengendara untuk lebih mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena itu juga jargon dari ini kan kepolisian ya, atau polisi lalu lintas itu. Jadi sebenarnya banyak kebaikan sih sebenarnya kalau di jalan itu Teh. Selain membawakan lagu-lagu religi, bersikap ramah gitu kan, juga bisa mendoakan banyak orang gitu. Jadi ciri khas Adi itu sebenarnya banyak ya. Kalau diundang TV, amin ya. Banyak keunikan Teh. Oke, TV undang ya Teh Ade nih, jangan lupa ya. Ya unik, pagi-pagi ambiar kayak apa Teh? Ambiar Trans TV ya. Ya keunikannya banyak sih ya, berbeda. Kita tuh harus, kalau prinsip Ade di jalan boleh dianggap pengamen, tapi pengamen yang berkelas, berbeda dengan yang lain. Berkelas dalam artian kita harus punya jati diri sendiri, punya prinsip ya. Walaupun pengamen harus punya ciri khas atau keunikan gitu. Jadi orang ingat, oh di Ciamplas tuh tetehnya salawat, oh di Ciamplas tetehnya itu yang suka nyapa semua pengendara, oh di Ciamplas itu teteh yang suka menyapa plat kendaraan gitu. Jadi oh di Ciamplas teteh yang suka ngedoain. Jadi punya ciri khas. Jadi orang ketika membuat hashtag pengamen Ciamplas, jadi udah tahu gitu Teh. Iya pasti Teh Ade. Iya. Tapi teman-teman nih ya, yang nyanyi barengan Teh Ade, Iya. ini juga ya, jadi ikut terberkati gitu ya. Iya. Alhamdulillahnya begitu Teh. Kalau masalah berkah ya alhamdulillahnya tuh mungkin berkah dari nyanyian atau suara Ade ikut bisa mensejahterakan teman-teman Teh. Alhamdulillah kalau setiap nyanyi itu suka banyak yang ngasih. Jadi kalau di jalan itu baginya sama rata Teh. Iya. Misalnya Ade dapat 100.000, semuanya dapat 100.000 gitu. Jadi baginya sama rata. Masya Allahnya gitu ya, bangga. Jadi berkah suara Ade ngamen di situ, teman-teman di kelompok Ade ikut sejahtera gitu ya. Iya. Begitu alhamdulillahnya gitu Teh. Kan para pengendara juga senang gitu kan dengernya, auranya udah positif gitu kan. Bener. Jadi sampai ke hati gitu. Iya. Apalagi itu bener loh, sampai ke hati. Ya ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, pasti akan diterima dengan hati juga. Betul, iya. Cakep. Ya, gitu sih Teh. Banyak sebenarnya, lebih banyak bahagianya sebenarnya di jalan itu. Iya. Banyak ini sih, merebut kebaikan. Nanti kalau pulang ke Pekanbaru jadi banyak kenangan ya di Bandung nih. Apa udah jadi rumah kedua Bandung nih? Jadi rumah kedua kayaknya Teh. Soalnya dari 2015 udah nyaman sama Bandung, makanya memutuskan untuk merantau gitu Teh. Karena udah tahu Bandung ini gimana udaranya, kondisinya, masyarakatnya udah tahu.
itu yang menyebabkan Ade untuk merantau ke Bandung. Udah terlanjur nyaman, jangan-jangan gak mau pulang lagi nih. Iya, nyaman sama Bandung. Tapi waktu awal-awal itu memang sangat-sangat ini ya teh. Apalagi Riau itu Pekanbaru itu panas. Iya. Perpindahan cuaca dari sana ke sini memang membuat Ade itu suka demam ya, karena sangat dingin. Apalagi waktu itu di Gerlong sangat dingin teh. Iya benar. Karena daerah atas. Iya, dekat ke Lembang. Jadi situ nggak perlu pakai ini kipas atau AC, udah tiris kata orang Sunda, udah tiris. Sangat-sangat dingin. Tapi sekarang udah biasa ya. Udah terbiasa. Malah sekarang di Ciamplas ngekosnya pakai kipas teh. Oh, jadi sekarang udah merasa panas. Iya, merasa panas karena di Ciamplas kan banyak gedung-gedung, banyak ini. Kalau di sana daerah tinggi, kalau di sini panas harus pakai kipas gitu. Jadi itu teteh. Ini sekalian aku anterin sampai kemana nih? Sampai ke kosan lagi apa sampai ke tempat ngamen aja? Iya. Makasih banyak loh Teh Ade. Iya, sama-sama teteh. Kesini bisa ya? Bisa sangat. Makasih banyak Teh Ade udah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Aduh, nggak sibuk buat Teh Dara. Apa ya enggak ya? Ade sebelumnya ngucapin terima kasih buat Teh Dara karena udah mau silaturahim sama Ade, ya Allah. Ya tapi kedepannya terus ya, nanti buka bersama ya. Boleh teteh, ya Allah, sangat senang sekali ya. Pokoknya kalau ada orang-orang yang berniat kebaikan pasti Ade langsung respect atau quick respon ya. Iya. Terima kasih buat Teh Dara, semoga Teh Dara sukses terus. Tidak kalau bodor sih ada ya guys. Nggak apa-apa tuh, biar jadi doa ya guys. Amin. Berarti sama-sama jomblo kuadrat ya. Nggak apa-apa tuh jadi doa ya Allah ya Rabbi. Iya, amin. Teh Ade juga ya. Guys. Semoga sukses selalu dan terima kasih. Oke Sangars, pokoknya perjalanan kita hari ini ya sangat inspiratif ya, sangat-sangat bodor juga. Terima kasih banyak Teh Ade, pokoknya seperti di surga. Terima kasih juga buat Teh Dara. Ya, sukses selalu. Teh Ade dan juga si Whitney. Pamit dulu ya Sangars. Iya sayang. Sayang jagain apa ya? Temani Teh Dara terus ya. Oke. Satu lagu dari Teh Ade, persembahan untuk kalian semua para Sangers. Oke. Ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya fattahu, ya fattahu, ya fattahu, ya alimu, iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran, waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allubil ulum, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alim. Iya, ya Silana. Terima kasih. Oke, Dara. Keren Teh Ade. Pesannya buat semuanya, tetaplah berbuat kebaikan dimanapun saja berada, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke, sarang hiu buat semuanya. Ciras Adi, sarang hiu. Seperti di surga. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum. Salam.